Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok Nisbah akan mempresentasikan kebijakan investasi dan modal dalam koperasi. Beranggotakan Lailatul Ma'rifah, Nimatu Azhara, Lian Ashifa, Wiwin Muslihah, dan Yudi Mahendra. Langsung saja, pendahuluan. Koperasi sebagai pilar perekonomian Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong terdapat pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang 1945. Tujuan koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong wirausahawan. Selanjutnya adalah sumber permodalan dalam koperasi. Koperasi sebagai badan usaha yang tidak dapat dipisahkan dari mata permodalan karena tanpa modal yang memadai suatu organisasi atau perusahaan tidak akan mampu beroperasi secara optimal. Secara umum, modal koperasi berasal dari iuran anggota. Namun, seiring berkembangnya, koperasi juga dapat memperoleh modal dari pinjaman, baik dari anggota sendiri maupun dari pihak eksternal. Sumber permodalan koperasi ada dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan modal dasar koperasi yang bersumber dari anggota dan bertanggung jawab atas risiko yang dihadapi koperasi. Modal ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan dana cadangan, dan dana hibah. 1. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetor oleh setiap anggota ketika bergabung dengan koperasi. Besaran simpanan ini bersifat tetap dan tidak dapat diambil kembali selama individu tersebut masih terdaftar sebagai anggota. Ketentuan mengenai mekanisme penyetoran simpanan pokok, baik secara sekaligus maupun bertahap, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing koperasi. Selanjutnya ada simpanan wajib. Simpanan wajib adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh anggota dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan koperasi. Berbeda dengan simpanan pokok yang nominalnya sama untuk setiap anggota. Besaran simpanan wajib dapat bervariasi tergantung kebijakan koperasi. Sama seperti simpanan pokok, simpanan wajib juga tidak dapat ditarik kembali selama anggota masih terdaftar dalam koperasi. Yang ketiga ada dana cadangan. Dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diambil dari penyisihan sisa hasil usaha atau SHU yang digunakan untuk memperkuat modal koperasi. Dana ini berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan koperasi, terutama dalam menghadapi risiko kerugian atau kebutuhan investasi jangka panjang. Selain itu, dana cadangan juga tidak boleh dibagikan kepada anggota, bahkan dalam kondisi pembubaran koperasi. Jika koperasi dibubarkan, dana cadangan akan digunakan untuk melunasi utang, menutupi kerugian, serta membiayai proses penyelesaian koperasi. Yang terakhir itu ada hibah. Hibah itu memberikan sukarela dalam bentuk dana atau aset dari individu atau lembaga tertentu kepada koperasi. Hibah ini dapat diberikan oleh anggota koperasi maupun pihak luar yang ingin berkontribusi terhadap pengembangan koperasi. Dalam beberapa kasus, hibah juga dapat berbentuk wasiat yang baru berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia. Pemindahan hak kepemilikan hibah dapat dilakukan secara langsung untuk aset bergerak atau melalui prosedur hukum tertentu untuk aset tetap seperti tanah dan bangunan. Selanjutnya, ada modal pinjaman. Pinjaman dari anggota, salah satu sumber modal pinjaman koperasi berasal dari anggota, termasuk calon anggota yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Pinjaman dari anggota ini dapat bersifat sukarela, di mana kita menyetorkan sejumlah dana sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung keberlangsungan usaha koperasi. Selanjutnya, pinjaman dari koperasi lain atau anggotanya. Selain dari anggota, koperasi juga dapat memperoleh pinjaman dari koperasi lain. Kerjasama antara koperasi dalam bentuk pinjaman ini biasanya dituangkan dalam perjanjian yang disepakati bersama. Dengan adanya pinjaman dari koperasi lain, koperasi yang membutuhkan tambahan modal dapat memperoleh sumber pendapatan alternatif tanpa harus bergantung sepenuhnya kepada lembaga keuangan eksternal. Selanjutnya, ada pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Koperasi juga dapat mengakses sumber pendapatan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Pinjaman dari bank umumnya diberikan dengan mengikuti regulasi yang berlaku dari berbagai keuangan. Dalam hal ini, koperasi diperlakukan seperti debutir lainnya, di mana koperasi harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, jaminan, serta prosedur kredit yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Selanjutnya, ada penerbitan obligasi dan surat utang lainnya. Untuk memperbesar modal koperasi, memiliki opsi untuk menerbitkan obligasi atau surat utang yang dapat diperjualbelikan kepada masyarakat. Obligasi ini merupakan instrumen keuangan yang memungkinkan koperasi mendapatkan dana dan investor dengan kewajiban membayar bunga secara berkala. Penerbitan obligasi ini harus dilakukan secara dengan ketentuan hukum yang berlaku agar koperasi tetap berada dalam jalur yang legal dan transparan. Dan yang terakhir ada sumber modal pinjaman lainnya yang sah. Selain sumber-sumber yang telah disebutkan, koperasi juga dapat memperoleh modal pinjaman dari sumber lain yang sah secara hukum. Salah satu contohnya adalah pemberian saham oleh perusahaan berbadan hukum kepada koperasi sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan koperasi. Dalam praktiknya, pemberian saham ini bukan termasuk hibah karena koperasi tetap harus membayar nilai saham yang diterima. Pembayaran dilakukan tidak secara tunai, melainkan melalui dividen yang dihasilkan dari saham tersebut, hingga nilai saham yang diterima koperasi dapat dilunasi sepenuhnya. Materi selanjutnya ada strategi pengelolaan modal. Yang pertama, diversifikasi sumber modal, di mana koperasi tidak hanya mengandalkan simpanan anggota, tetapi juga mengajak berbagai alternatif pendanaan lain seperti pinjaman dari lembaga keuangan, hibah dari pemerintah, atau penerbitan surat utang yang sesuai dengan prinsip koperasi. Selanjutnya, ada optimalisasi penggunaan dana cadangan yang dapat dialokasikan untuk investasi strategis guna meningkatkan pertumbuhan aset dan memberikan manfaat lebih besar bagi anggota. Investasi ini dapat berupa pengembangan usaha baru, modernisasi teknologi, atau ekspansi layanan koperasi agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar.
Selanjutnya, ada peningkatan partisipasi anggota. Keberhasilan koperasi sangat bergantung pada tingkat partisipasi anggota. Oleh karena itu, koperasi perlu meningkatkan keterlibatan anggotanya dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi keuangan dan transparansi dalam pengelolaan dana koperasi. Selanjutnya, ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan anggota. Koperasi harus menerapkan sistem keuangan yang jelas, terstruktur, serta dapat diakses oleh seluruh anggota. Laporan keuangan yang disusun secara berkala dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu mencegah potensi penyalahgunaan dana serta meningkatkan kredibilitas koperasi. Dan yang terakhir, ada pengembangan sumber daya manusia dan kemitraan strategis. Penguatan modal dan kapasitas koperasi tidak hanya bergantung pada strategi internal, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan kerjasama dengan pihak eksternal. Koperasi perlu menjalani kemitraan dengan pemerintah, sektor swasta, maupun lembaga pendidikan untuk memperoleh akses terhadap pelatihan manajerial, bantuan teknis, serta dukungan regulasi yang dapat mendukung pertumbuhan koperasi. Dengan adanya sinergi ini, koperasi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan modal sekaligus memperkuat posisinya dalam ekosistem ekonomi yang lebih luas. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang produksi investasi pada koperasi syariah dan konvensional. Yang pertama itu jenis investasi dalam koperasi syariah. Koperasi syariah menawarkan dua jenis investasi yang dapat diikuti oleh anggotanya, yaitu investasi terikat dan investasi tidak terikat. Akad-akad yang digunakan dalam investasi ini adalah mudharabah muqayyadah yang merumuskan yang diinvestasikan kelola sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal. Dalam skema ini, anggota ataupun calon anggota bertindak sebagai pemilik modal, sahibul mal, sementara koperasi bertindak sebagai pengelola dana, mudharib. Koperasi bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut secara profesional dan menginvestasikan pada sektor usaha yang investasi menghasilkan keuntungan serta sesuai dengan prinsip syariah. Yang B, kewajiban dalam dana investasi terikat. Dalam investasi terikat, pemilik dan dana memiliki hak untuk menentukan batas pengelolaan lokasi, metode, serta jenis proyek yang akan dibiayai oleh koperasi. Bertanggung jawab atas risiko dan proyek yang terbiayai. Terdapat dua model penerimaan dana dan investasi terikat, yaitu yang pertama model tanpa risiko. Dalam model ini, KJKS ataupun UJKS bertindak hanya sebagai perantara sehingga tidak menanggung risiko atas investasi. Yang kedua, model dengan risiko. KJKS ataupun UJKS berperan sebagai pengelola dan yang kuat menanggung risiko. Dalam model ini, investasi dicatat dalam laporan perubahan investasi, terikat dalam neraca. Yang C, investasi tidak terikat dalam koperasi syariah. Selain investasi terikat, koperasi juga menyediakan investasi tidak terikat, di mana anggota ataupun calon anggota dapat menempatkan dana dalam koperasi tanpa adanya batasan tetap mengenai penanggungnya. Jenis investasi yang ini mencakupi yang pertama itu investasi mudharabah. Dalam investasi ini, anggota ataupun calon anggota menempatkan simpanan dalam KJKS atau UJKS penerimaan dana. Hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, deposito berjangka mudharabah merupakan simpanan yang harus dicairkan setelah mencapai waktu jatuh tempo yang telah disepakati. Yang D, jenis perilaku dalam investasi tidak terkait. Investasi tidak terkait memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain yang pertama, mudharabah mutlaqah. Dalam model ini, pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dana untuk menentukan cara pengelola dana dan menggunakan investasi. Yang kedua, pembagian hasil keuntungan dari investasi tidak terikat sebagai antara koperasi pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Yang ketiga, penanggung kerugian. Jika terjadi kerugian akibat kesalahan pengelola, maka KJKS ataupun UJKS harus menanggung kerugian tersebut. Namun jika kerugian terjadi bukanlah karena kelalaian koperasi, maka risiko akan ditanggung oleh pemilik dana. Yang keempat itu metode bagi hasil. Pembagian keuntungan dalam investasi dapat menggunakan dua metode, yaitu A, profit sharing bagi laba, keuntungan dihitung berdasarkan laba bersih usaha. Yang kedua itu revenue sharing bagi pendapatan, pembagian hasil berdasarkan bagi total pendapatan yang diperoleh koperasi. Yang kelima, risiko tanggung jawab. Jika koperasi menggunakan profit sharing, maka pemilik modal harus menggunakan kerugian usaha, mengalami rugi kecuali jika ditemukan adanya kelainan pihak koperasi. Yang kedua itu jenis-jenis produk investasi dalam koperasi konvensional. Salah satu produk investasi yang umum ditemukan oleh koperasi konvensional adalah simpanan sukarela berjangka si suka. Produk ini memungkinkan anggotanya untuk menyimpan dana dalam rangka jangka tertentu. Salah satu bentuk investasi yang menarik dalam koperasi adalah tabungan persiapan kurban ataupun tasyakur. Produk ini direncanakan untuk membantu anggota dalam mempersiapkan dan kurban secara bertahap sehingga beban keuangan saat mendekati Raya Idul Adha dapat berkurang. Dengan sistem setoran berkala, anggota dapat mencapai target dana kurban tanpa harus mengeluarkan biaya dalam jumlah besar sekaligus. Selain produk-produk simpanan, koperasi juga menawarkan simpanan berbiaya simpanan yang berkait dengan fasilitas pembiayaan. Anggota yang memiliki simpanan ini dapat mengakses layanan biaya koperasi dengan persyaratan yang lebih mudah. Produk ini sangat membantu bagi anggota yang membutuhkan modal usaha ataupun dana darurat dan dengan proses yang lebih sederhana dibandingkan pinjaman bank. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu strategi investasi dalam koperasi. Investasi merupakan satu strategi penting dalam pengelolaan keuangan koperasi guna memperbesar aset dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
Sebagai lembaga ekonomi berbasis keanggotaan, koperasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, akan tetapi juga pada manfaat jangka panjang bagi anggotanya. Oleh karena itu, strategi investasi yang diterapkan harus selaras dengan prinsip-prinsip koperasi, serta timbangkan faktor resiko dan keberlanjutan. Koperasi yang memiliki strategi investasi yang terarah cenderung mengalami pertumbuhan lebih stabil dibandingkan koperasi yang hanya mengandalkan modal anggota tanpa peranaan investasi yang jelas. Dengan demikian, penerapan strategi investasi yang tepat dapat menjadi faktor utama dalam memastikan keberlanjutan koperasi serta meningkatkan daya saingannya di sektor ekonomi yang lebih luas. Selanjutnya, prinsip-prinsip investasi dalam koperasi. Dalam melakukan investasi, koperasi perlu berpegang pada prinsip-prinsip yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan anggota. Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama yaitu prinsip kehati-hatian atau bisa disebut prudential principle. Investasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan secara menyeluruh. Koperasi perlu melakukan analisis mendalam terhadap setiap peluang investasi untuk memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan koperasi maupun anggotanya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kesejahteraan anggota. Setiap investasi yang dilakukan oleh koperasi harus memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi anggotanya. Investasi yang berhasil akan meningkatkan nilai aset koperasi sehingga dapat dikembalikan dalam bentuk layanan atau keuntungan bagi anggota, baik dalam bentuk individu, peningkatan modal usaha maupun fasilitas yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu prinsip keberlanjutan atau sustainability. Investasi yang dilakukan harus mampu memberikan keuntungan jangka panjang serta berkontribusi pada pertumbuhan koperasi yang berkelanjutan. Keputusan investasi tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan sesaat, tetapi harus memperhitungkan dampak jangka panjang, termasuk stabilitas keuangan koperasi dan pengaruhnya terhadap lingkungan sosial dan ekonomi. Yang keempat yaitu prinsip transparansi dan amanah. Koperasi sebagai lembaga yang berbasis keanggotaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola investasi dengan penuh amanah dan transparansi. Nah, agar investasi yang dilakukan oleh koperasi dapat memberikan hasil optimal, diperlukan strategi yang matang dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik operasi. Beberapa strategi investasi yang dapat diterapkan antara lain, pertama yaitu investasi pada sektor produktif. Koperasi dapat mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti pertanian, perdagangan, atau industri kreatif. Sektor-sektor ini memiliki daya tahan yang relatif kuat terhadap perubahan ekonomi dan memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi koperasi. Yang kedua yaitu diversifikasi portofolio investasi. Untuk mengurangi risiko kerugian, koperasi sebaiknya tidak hanya berinvestasi dalam satu sektor saja, melainkan menyebarkan investasi ke berbagai sektor yang berbeda. Diversifikasi portofolio ini dapat membantu koperasi menghadapi fluktuasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis investasi tertentu. Yang ketiga yaitu penerapan manajemen risiko. Setiap keputusan investasi harus melalui analisis risiko yang mendalam agar koperasi dapat memastikan keamanan dan keuntungan yang optimal. Proses ini melibatkan identifikasi potensi risiko, penilaian dampaknya terhadap keuangan koperasi, serta penyusunan strategi mitigasi risiko. Dengan pendekatan ini, koperasi dapat menghindari investasi yang berisiko tinggi dan memastikan kelangsungan usahanya. Selanjutnya itu pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional koperasi serta memperluas akses pasar. Koperasi yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan investasinya dapat lebih mudah dalam menganalisis data keuangan, mengelola transaksi, serta menjangkau lebih banyak anggota dan mitra bisnis. Koperasi jasa keuangan syariah yang mengadopsi teknologi informasi dalam operasionalnya mampu meningkatkan efisiensi serta daya saing di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efektivitas investasi, akan tetapi juga memperkuat daya saing koperasi dalam era digital. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang regulasi pemerintah dalam kebijakan investasi koperasi. Nah, ada beberapa tujuan dari regulasi pemerintah, yaitu yang pertama mendukung investasi dan permodalan koperasi, yang kedua memberikan kemudahan akses modal dan perlindungan hukum, dan yang ketiga meningkatkan daya saing koperasi dalam ekonomi global. Nah, dalam regulasi pemerintah ada beberapa aturan, yaitu yang pertama Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021, yaitu tentang bidang usaha penanaman modal. Regulasi ini mengatur sektor usaha yang terbuka bagi penanam modal, termasuk yang dialokasikan atau diwajibkan bermitra dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, dengan adanya kebijakan ini, koperasi memperoleh peluang lebih besar untuk bermitra dengan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan daya saingnya di pasar. Nah, peraturan yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yaitu tentang kemudahan
kebijakan perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM. Nah, peraturan ini bertujuan untuk mempermudah akses permodalan dan investasi bagi koperasi. Beberapa kebijakan utama dalam regulasi ini mencakup penyediaan fasilitas kredit berbunga rendah, pemberian insentif pajak, serta pendampingan usaha bagi koperasi yang bergerak di sektor produktif. Nah, selain itu, kebijakan ini juga mengatur perlindungan koperasi dari persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga berkelanjutan dan stabilitas ekonomi koperasi lebih terjamin. Peraturan yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang investasi pemerintah. Nah, dalam rangka memperkuat permodalan koperasi, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan investasi yang memungkinkan penyertaan modal negara dalam koperasi. Regulasi ini memberikan peluang bagi koperasi untuk memperoleh suntikan dana dari pemerintah, baik dalam bentuk investasi langsung maupun melalui program pembiayaan berbasis syariah dan konvensional. Investasi pemerintah dalam koperasi tidak hanya membantu koperasi dalam meningkatkan kapasitas produksinya, tetapi juga memperkuat posisi koperasi dalam rantai pasok industri nasional. Peraturan yang keempat yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah. Regulasi ini mengatur tata cara pemberian bantuan pemerintah kepada koperasi termasuk dalam bentuk investasi modal. Salah satu aspek penting dalam regulasi ini adalah adanya skema pembiayaan berbasis program prioritas nasional di mana koperasi yang bergerak di sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif dapat memperoleh bantuan modal dengan syarat yang lebih ringan. Baik, saya akan lanjutkan presentasi dari teman-teman saya tentang kebijakan investasi dan modal pada koperasi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perbedaan kebijakan investasi antara koperasi konvensional dan koperasi syariah. Jadi, koperasi itu kan badan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi, dalam praktiknya pun terdapat dua jenis koperasi yang berkembang di Indonesia, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Keduanya tentu memiliki perbedaan yang mendasar dalam kebijakan investasi yang diterapkan. Nah, biasanya perbedaan ini berakar pada prinsip beroperasinya yang mendasari operasional kedua koperasi tersebut. Jadi, koperasi konvensional itu beroperasi dengan mengikuti aturan ekonomi secara umum, sedangkan koperasi syariah itu berlandaskan prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan nilai-nilai syariah dalam setiap kegiatan bisnisnya. Langsung saja, perbedaan antara kebijakan investasi antara koperasi konvensional dan koperasi syariah. Yang pertama adalah perbedaan dari segi prinsip dasar operasionalnya. Prinsip dasar operasional koperasi itu sangat menentukan arah kebijakan investasinya. Koperasi konvensional beroperasi dengan mengikuti hukum ekonomi umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Koperasi konvensional itu memiliki fleksibilitas dalam menentukan kebijakan investasi dan dapat berinvestasi di berbagai sektor ekonomi, asalkan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara koperasi syariah itu beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang transaksi berbasis riba, ketidakpastian atau horor, dan maisir atau spekulasi. Jadi koperasi syariah itu hanya dapat berinvestasi dalam sektor halal sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya, perbedaan dalam sistem pengembalian investasi. Kebijakan investasi koperasi juga dipengaruhi oleh sistem pengembalian modal yang diterapkan. Koperasi konvensional itu biasanya menggunakan sistem bunga dalam pengembalian modal atau pinjaman. Keuntungannya itu ditentukan berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar. Sementara koperasi syariah itu menggunakan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing dengan akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah. Jadi dalam sistem ini, keuntungan dan kerugian itu dibagi berdasarkan kesepakatan antara koperasi dan pihak yang menerima dana. Jadi sistem ini tuh mencerminkan konsep keadilan dalam ekonomi Islam, di mana itu lebih mengutamakan keseimbangan antara keuntungan dan risiko yang ditanggung oleh kedua belah pihak atau masing-masing pihak. Perbedaan yang selanjutnya itu dalam sistem pengawasan dan regulasi. Pengawasan dan regulasi juga menjadi faktor penting yang membedakan kebijakan investasi kedua koperasi. Koperasi konvensional itu biasanya diawasi oleh pemerintah dan lembaga keuangan terkait, dan fokusnya itu pada aspek kepatuhan hukum dan kinerja keuangan. Sementara koperasi syariah itu biasanya diawasi atau selalu diawasi oleh pemerintah, juga memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, perbedaan dalam penyaluran dana dan produk investasi. Jadi kebijakan investasi itu juga mencakup cara koperasi menyalurkan dana dan produk investasi yang ditawarkan. Koperasi konvensional itu menawarkan berbagai produk investasi, termasuk pinjaman berbunga dan deposito yang berjangka. Sedangkan koperasi syariah itu menggunakan akad seperti murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, atau mungkin ijarah yaitu sewa menyewa, dan qardul hasan atau pinjaman kebajikan tanpa bunga. Nah, dalam beberapa penelitian yang mungkin telah dilakukan sebelumnya, koperasi syariah itu lebih fokus pada sektor-sektor ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam, seperti industri halal dan usaha berbasis etika sosial atau etika Islam. Perbedaan yang selanjutnya itu dalam segi fungsi sosial. Dan salah satu perbedaan utama antara koperasi konvensional dan syariah itu adalah fungsi sosial yang dimilikinya. Koperasi konvensional itu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui sisa hasil usaha atau SHU. Sementara koperasi syariah itu selain membagikan keuntungan, mereka juga punya peran sosial dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jadi dana ini digunakan untuk membantu anggota yang membutuhkan dan memberdayakan masyarakat sekitar. Koperasi syariah itu memiliki dampak sosial yang lebih luas dibandingkan koperasi konvensional karena mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial dalam operasionalnya. Nah, jadi itu dia beberapa perbedaan antara kebijakan investasi pada koperasi syariah dan koperasi konvensional, baik mungkin dari segi operasionalnya, lalu dari segi sistem pengawasan dan regulasinya, juga dari segi pengembalian investasinya. Ada yang dengan menggunakan bunga, sedangkan syariah itu harus bebas dari bunga, mereka menggunakan sistem bagi hasil. Terus
perbedaan melalui penyaluran dananya atau produk investasinya, dan juga perbedaan dalam segi fungsi sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan atau kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila teman-teman ada yang ingin menyanggah, menanggapi, atau mungkin ingin memberikan pernyataan dan pertanyaan, silakan nanti bisa dilakukan di sesi diskusi. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.